Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke instruksi soal dan pemrogramannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samsul Huda dengan NIM 23305111077. Mari langsung saja kita masuk ke kode programnya dan juga instruksi soalnya. Nah, untuk pertama di sini ada instruksi soal yang telah diberikan oleh dosen kita, Ibu Fatia Frasna Zahra MT. Nah, jadi untuk instruksi soalnya, lakukan pengolahan pada satu citra atau gambar sebagai berikut. Kita akan ambil ROI pada gambar tersebut, lalu akan lakukan image acquisition pada ROI tersebut, ada translasi, adaptasi, dan resize. Lalu lakukan image enhancement, ada thresholding, inverted, contrast, dan juga brightness. Lalu ada juga image filtering, ada min blur, medium blur, dan juga Gaussian blur atau sharpening. Nah, di sini untuk posisinya ada juga baris dan kolom. Dan lalu untuk instruksi yang kelima, boleh menggunakan acquisition, enhancement, filtering, atau teknik lain yang belum dipelajari. Nah, tujuan ini tuh untuk memperbaiki kualitas citra sebelumnya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke kode programnya. Dan juga sebelum teman-teman saya sudah menggunakan membuat folder dan juga menginstal sebuah gambar, mendownload sebuah gambar. Nah, gambar ini gambar X-ray. Nah, gambar X-ray itu apa? Gambar X-ray adalah gambar bagian dalam tubuh yang telah dianalisis atau telah diambil menggunakan skenario X, dan untuk hasilnya seperti ini gambar aslinya, dan kita akan coba analisis gambar tersebut. Kita langsung saja masuk ke kode programnya. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan kode programnya dari atas mungkin sampai ke bagian thresholding. Nah, yang pertama di sini ada import cp2. Nah, import cp2 di sini yaitu untuk membaca sebuah library pada Python untuk membaca sebuah gambar atau data lainnya. Lalu ada import numpy di sini untuk mendeklarasikan sebuah kernel atau enggak NP-array. Lalu ada juga import matplotlib. Nah, ini untuk menampilkan sebuah gambar dengan adanya dari koordinat. Nah, lanjut aja, kita langsung ke deklarasi atau kita tampung menggunakan original image. Ini kita menggunakan cv2 embed. Nah, ini untuk membaca sebuah gambar ya, parameter ini untuk membaca sebuah gambar yang tadi telah kita download, disimpan di folder tugas citra digital. Nah, ini nih, kita tampung dengan original image. Ini bebas ya, saya menggunakan di sini original image. Lalu gambar ini tuh kita akan ubah menjadi gray circle, dari gambar yang berwarna menjadi gray circle. Nah, untuk parameter ini menggunakan cv2 color, original image kita panggil gambar original, kita ubah menggunakan parameter cv2 color bgr to gray, kita tampung dengan original gray. Nah, kita lanjut ke instruksi yang pertama. Di sini kita akan ambil ROI pada sebuah gambar. Jadi kita akan mengambil gambar dengan titik koordinat tertentu. Jadi contohnya kita deklarasi menggunakan tampung dengan nama ROI, dan di sini original gray gambar yang akan kita panggil di sini. Lalu 150/400 ini untuk mengambil sebuah gambar yang akan kita analisis. Ini untuk sumbu Y dan juga ini untuk sumbu X, 250/450. Agar kita tahu titik koordinatnya, kita akan menggunakan matplotlib pyplot ASPLP. Nah, lanjut di sini kita akan yang B, lakukan image acquisition pada ROI tersebut. Jadi gambar yang tadi kita ROI, kita akan image acquisition, yaitu kita akan meresize. Kalau kita akan meresize ya, jadi gambarnya itu kita akan zoom lebih besar, 2 kali lebih besar dari gambar yang di ROI tadi. Nah, kita akan tampung pada nama ini ROI resize menggunakan parameter cv2 resize. Ini gambar yang udah di ROI, kita RSC non di sini, dan fx2 fy2. Jadi ini yaitu untuk
sebuah parameter yang menjelaskan atau menampilkan sebuah gambar 2 kali lebih besar. Dengan interpolation sama dengan CV2 interlinear. Jadi ini untuk ibaratnya menation, jadi bagian memperhalus bagian pixel yang kosong. Nah, lanjut di sini ada instruksi yang ke-3C, lakukan image enhancement. Nah, kalau saya di sini akan men-threshold dan juga contrast brightness. Nah, untuk gambarnya nanti kita akan uji ya, dan hasilnya kita akan lihat. Nah, image enhancement dan contrast brightness di sini kita deklarasikan alpha dan beta. Jadi alpha ini ada contrast dan juga beta ini ada brightness. Jadi kalau misalnya nilai lebih dari 1, maka itu akan lebih terang. Dan sama juga yang beta. Nah, kita akan panggil, akan kita tampung di ROY enhancement. Nah, sama dengan CV2 converted scale ABS ini menggunakan parameter untuk bright dan contrast. Kita akan panggil SRC-nya ROY resize yang tadi di atas, lalu juga alpha dan beta ini untuk kontras dan juga brightness. Lanjut di sini kita akan sama ya, kita akan lakukan image filtering, yaitu sharpening. Jadi tujuannya itu untuk mempertajam sebuah gambar. Nah, ini kernel sharpening kita akan tampung di nama variabel ini, kernel sharpening dengan MPRI, dan ini min 1 min 1 min 1 3x3 matriks 3x3. Kenapa tengahnya 1? Kenapa? Karena di sini itu untuk menunjukkan titik pusat. Jadi kalau misalnya untuk pixel tetangganya itu akan biasa saja, jadi kita akan menunjukkan titik bagian tengah. Nah, kita akan tampung lagi di ROY final. Kita menggunakan parameter CV2 filter 2D, ROY change kita akan panggil, dan juga ini dedipnya min 1 kita akan panggil lagi kernel sharpening di NPRI ini. Nah, lalu kita di sini akan men-threshold. Jadi kita read ROY threshold, kita tampung di nama ini, lalu menggunakan CV2 threshold dan juga panggil dengan ROY change yang tadi. Lalu di sini kita 150 dan juga 25 ini maksudnya apa? Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan nilai ambang batas. Nah, ambang batas kita di sini 150. Jadi kalau misalnya lebih dari nilainya 150, maka warna jadi hitam, jadi putih. Nah, kalau misalnya di bawah 150, maka warna jadi hitam. Jadi kita akan memisahkan jaringan tulang dan juga jaringan bagian tubuh lainnya menggunakan thresholding. Nah, kita akan coba tampilkan. Nah, jadi hasilnya bisa terlihat di sini ya. Pertama ini ada original grayscale dan juga ROY. Yang kedua, dan juga ini untuk resize 2 kali lebih besar, dan juga enhancement, contrast, dan brightness. Jadi yang tadi kita udah deklarasikan di sini bisa terlihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya yang gelap, yang hitam itu akan lebih gelap, dan kalau misalnya yang putih akan lebih terang. Nah, lanjut ke sharpening ini untuk menajamkan. Nah, bisa dilihat ya, ini lebih tajam. Jadi perbedaannya bisa dilihat ya. Lalu ada yang namanya ini men-threshold, jadi memisahkan jaringan tubuh dan juga tulang. Nah, jadi untuk yang putih ini tulang, dan juga yang hitam ini adalah bagian jaringan-jaringan tubuh. Nah, jadi untuk matloadip tadi ini bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya warnanya hitam itu 000, dan juga ini 25. Nah, untuk posisinya nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gerano Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi sebuah gambar, posisi kolom baris sebuah gambar. Di sini ada PLT figur. PLT figur berguna untuk menampilkan semua seluruh gambar. Adapun PLT subplot adjust memberikan posisi pada sebuah gambar. PLT subplot untuk memberikan baris, kolom, dan posisi.
Adapun PLT title untuk memberi nama sebuah gambar seperti yang ini, Regina Roy. Nah, adapun PLT MSAW menampilkan gambar. Nah, di sini cara menggabungkannya saya memakai PLT SAW. Jadi keseluruhannya langsung ada di sini nih, langsung keseluruhan. Nah, yang dua ini baris, yang tiga ini posisi, yang dua ini baris, yang tiga ini kolom, yang lima ini posisi. Di sini bisa diganti-ganti posisi, kolom, sama barisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.